Maaf Pak Hendra, ini pakai itu pakai apa Pak? Tadi Pak ngirim data atau apa Pak? Gimana Kak? Tidak terdengar Kak? Izin. Ini tadi kata Bapak tadi nyuruh pakai laptop. Ini eh, supaya apa Pak? Mengirim data atau apa Pak? Bukan Kak, nanti kita ada komunikasi dua arah menggunakan aplikasi Figma. Oke, Oh, baik. oh iya iya iya. Oke, izin Kak, kita mulai ya. Iya Pak ya. Boleh mikrofonnya dimatikan dulu Kak? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Sebelum jauh, jadi perkenalkan, nama saya Suhendro Priyono, Bapak Ibu. Jadi selamat datang Bapak Ibu di program PPKG PJOK. Salam dahan bahagia, salam, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Suhendro Priyono. Saya bertugas di SD 13 Sungai Melayu Raya. Terkait kondisi kita sama-sama agak susah Bapak Ibu, saya ini di warung kopi, tapi tidak apa-apa, itu bentuk salah satu perjuangan kita demi pendidikan Indonesia Bapak Ibu. Nah, di sesi yang ini Bapak Ibu, kita akan perkenalkan diri. Silahkan Bapak Ibu menggunakan kolom chat, nanti kita akan perkenalan satu sama lain. Jadi di kolom chatnya silahkan Bapak Ibu tuliskan nama, tempat tugas, serta sebutkan satu benda, benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian. Jadi nanti kakak tuliskan nama, nama bendanya sama alasannya apa. Contoh saya Hendro, nama bendanya kunci. Oh, berarti saya alasannya saya memilih kunci karena saya ingin membuka pikiran saya gitu contohnya. Silakan kakak-kakak berkomentar di kolom chat. Oh iya kakak-kakak, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon kameranya untuk dihidupkan ya kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak untuk menuliskan nama dan nama benda, alasan bendanya apa, tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Saya kasih contoh satu. Tuliskan nama dan bendanya kakak, sesuai dengan apa yang ada di PPT, nama benda, apapun itu benda hidup atau benda mati, serta alasannya. Nanti kita akan perkenalan satu-satu, jadi saya mohon dengan hormat untuk kameranya dihidupkan kakak. Oke, Bu Rubina, bunga ingin harum. Silakan Bu Rubina terlebih dahulu, boleh memperkenalkan diri Bu Rubina. Mohon maaf ya kakak-kakak sekali lagi, jadi kita pastikan aktifkan kameranya untuk absensi kakak-kakak. Nggak apa-apa, di dalam kondisi apapun tidak apa-apa kakak-kakak. Silahkan mengaktifkan kamera.
Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum. Ya, silakan Kak, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rubina. Tugas saya di SD 06 Sungai Melayu Raya. Saya milih bunga karena biasanya seorang guru itu mempunyai jasa biar harum seperti bunga gitu. Itu saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Bu siapa nih? Selanjutnya Bu Muainun. Izin Kak Muainun. Silahkan Kak Muainun. Baik Pak, sebelumnya minta maaf Pak, ini ada kendala teknis dengan kamera saya, jadi nggak bisa terbuka, nggak bisa muncul Pak. Oh, siap Kak, siap Kak. Oke. Baik Pak, nama saya Muainun, tempat tugas TK Negeri 01 Sungai Melayu Raya. Di sini saya memilih hujan karena apa? Sesuai dengan kondisi alam sekarang dan awal mula kita mulai belajar di sini, jadi saya mempersiapkan diri untuk menghadapi menghadapi semua tantangan zaman ataupun apapun itu nanti kedepannya sesuai dengan karir kita. Jadi kita akan mempersiapkan diri yang kita ibaratkan sebagai payung untuk menjemput atau untuk menyambut masa depan yang lebih cerah sesuai dengan profesi kita secara profesional begitu Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu, keren sekali Bu. Oke, tadi Bu Rubinah bunga, Bu Muainun payung biar meneduhi ya Bu menyebatani. Selanjutnya Kak Arif nih, Kak Arif. Air nih. Nah, silakan Kak Arif. Ya, makasih Kak. Jadi saya memilih air ya laksanakanlah apa namanya kita umpamakan air itu kan mengalir di mana saja ya. Jadi biarkanlah wawasan imajinasi kita mengalir, laksana air mengalir di posisi mana saja air itu bisa. Dan kita pun selalu menjadi sebuah sumber kehidupan. Oke Kak, terima kasih Kak Arif. Kak Arif ngambil air, jadi mengalir saja laksana sumber kehidupan. Oke, lanjut ke Kak Reni, Kak Reni. Silakan Kak Reni. Baik, Pak. Apakah kedengaran suara saya? Terdengar Kak, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini mengambil benda itu kertas putih karena saya pendidik anak usia dini, jadi ingin mengenalkan dari sejak ini, dari yang mereka tidak tahu membuat coretan pertama kali dan hingga sampai mereka bisa memahami apa yang mereka tulis. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Reni. Kertas putih. Iya, good. Selanjutnya ini kita berbagi siapa ya Kak ya? Oh, Kak Belen. Silakan Kak Belen. Ya, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Hendrikus Wung Belen. Nah, biasa anak-anak didik saya menyapa Pak Belen. Saya berasal dari Tumbang Titi dan mengajar di SMP Negeri 1 Tumbang Titi. Saya memilih nasi. Alasan saya memilih nasi karena khususnya orang Indonesia itu butuh dengan nasi. Nah, jadi harapannya agar saya bisa bisa membantu sesama dalam hal kebaikan lah begitu.
dan bisa dibutuhkan oleh orang-orang dan bisa membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin. Amin. Terima kasih Kak Enrikus, keren Kak. Manfaat nasi ya Kak, manfaat bagi orang banyak. Oke, selanjutnya Kak Handoko. Silakan Kak Handoko. Oke, baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Florensius Handoko. Saya berasal dari Kecamatan Sungai Melayu Raya. Tepatnya saya mengajar di SDN 02 Sungai Melayu Raya. Di sini saya mengambil bendanya tongkat. Di sini tongkat itu adalah salah satu fondasi. Jadi artinya adalah semoga tongkat ini bisa menjadi, khususnya untuk dunia pendidikan, menjadi fondasi yang baik untuk pendidikan. Terima kasih Pak Hendro, Kak Hendro. Oke, makasih Sekian. Kak Handoko. Wah, tongkat ya Kak sebagai fondasi. Selanjutnya Kak Darmadi Kak. Silakan Kak Darmadi. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Siang. Saya Darmadi dari SDN 01 Kumahan dan saya di sini memilih burung yang artinya ingin selalu terbang tinggi untuk mencari ilmu. Walaupun dimanapun yang asal itu ilmu yang bermanfaat untuk kita, kita cari. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Kak. Oke, burung terbang tinggi ya Kak ya. Oke, Iya. selanjutnya. Bukan burung puyuh ya. burung elang ya Kak. Kak Immanuel Timanta Tambunan. Silakan Kak. Jembatan. Ya, tes. Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Timanta Tambunan. Saya bertugas di SMP Limpas Sejahtera. Saya memilih jembatan karena menjadi penghubung antara masa sekarang sama masa depan dan agar dilalui banyak orang. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Wah, jadi penghubung, nasib baik ya Kak untuk anak-anak. Oke, selanjutnya Kak Muhammad Alwi. Ayo abangku. Silakan Kak Alwi. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Saya mengajar atau tempat mengajar saya di SDN 29 Tumbang Titi. Di sini saya tadinya memilih air, tapi saya ubah sedikit ya. Nah, ada juga Kak Arif udah air, jadi saya ubah dikit. Saya pilihnya rumah. Kenapa saya pilih rumah? Karena ketika anak-anak didik saya berada di dekat saya, mudah-mudahan mereka merasa nyaman dengan ilmu yang saya berikan. Bahkan untuk orang lain juga seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Siap Kak Alwi, terima kasih. Rumah ya Kak, di tempat yang nyaman ya Kak untuk kita semua. Ya. Ini juga kita rumah Kak di kelas 08. Selanjutnya Kak Taufik, Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari SDN 27 Tumbang Titi. Ya. Saya di sini memilih emas karena ingin selalu dicari orang dan dihargai, walaupun sekecil apapun usaha kita. Oke, baik Pak, terima kasih. Sepakat Kak, emas. Kebetulan saya juga daerah lokasi, jadi emas tuh menghargai barang berharga, apalagi guru PJOK ya Kak ya. Iya, susah Pak.
Bentar ya, siapa yang belum nih Kak ya? Ini ada Pak satu lagi, Khairul Huda itu tidak bisa login Pak. Itu katanya kuotanya penuh. Penuh? Bentar Iya. ya, bentar ya. Iya, Khairul Huda. Tumpang aja Pak Topik, kan satu sekolah tuh. Bagi-bagi lah ilmu tuh. Jauh lah Kak Alwi. Kami bah SD. Kak Khairul Huda memang belum masuk. Kak Beleng. Belum ada konfirmasi Kak. Oh ya, saya tanyakan dulu orangnya. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Udah. Wis dong. Join. Oke, agenda kita hari ini kakak-kakak tadi 10 menit kita perkenalan peserta dan fasilitator. Selanjutnya nanti ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus ada pengantar, terus lakukan modul 2.1. Nanti di tengah-tengah kita akan saya akan menyampaikan Kak terkait tugas yang akan kakak-kakak bawa saat pembelajaran tatap muka. Nanti pas pembelajaran tatap muka kakak-kakak membawa tugas video yang akan kita buka sama-sama di pertemuan kita nanti Kak. Terus selanjutnya ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, saya bilang tadi menggunakan PC itu karena biar nanti saat pemetaan harapan dan kekhawatiran itu kita bisa mengetik langsung. Namun cuma ada beberapa hal, nggak apa-apa ini baru pertama. Rekan-rekan yang tidak menggunakan PC, jadi kita boleh langsung saja sampaikan terkait dengan harapan dan kekhawatiran kita selama mengikuti PKG PJOK itu. Terus nanti ada kesepakatan kelas 5 menit dan perkenalan itu udah lewat ya. Terus nanti kita lanjut, jadi ini ada 2 JP, lanjut ke modul 1.1 tatap maya 1 tentang pemaparan sesi tujuan penjelasan anggota kegiatan. Ini terkait dengan modul refleksi, modul yang akan kakak-kakak kerjakan mulai hari ini ya kakak-kakak. Terus nanti kita akan menuliskan apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Sebelum sesi foto bersama nanti kita ada menganalisis cerita. Analisis cerita ini ada di dalam LMS kakak-kakak. Nanti kita analisis bersama. Yang terakhir kita refleksi tentang kegiatan pada hari ini dan foto bersama. Baik, kakak-kakak, sebelum saya melanjutkan, saya mau memastikan dulu rekan-rekan kita sudah masuk ke dalam kelas. Kak Khairul Huda kayaknya salah lah. Ini Kak. Ya silakan Kak Arif. Oh iya Kak Yusuf. Ya belum. Silakan Kak Yusuf. Izin Kak Yusuf silakan tadi. Mohon maaf Kak Yusuf ya. Silakan Kak Yusuf memperkenalkan diri dan benda apa yang mengibaratkan kakak. Silakan Kak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kakak-kakak. Saya asal sekolahnya dari Norboson, ide kami. Saya ngambil kunci gubu dan diam. Ini artinya adalah meskipun gubu itu meskipun gubu itu reot dan tidak lagi dipakai, itu tetap ada diam, bisa diperbaiki dan bisa tetap berdiri selamanya. Oke, siap Kak. Dan saya, Ya.
Kak. Maaf Pak, tadi saya salah apa namanya bicara. Saya asli dari SMP 3 negeri Pak. Maaf. Oke Kak, ya terima kasih Kak. Yang belum hadir ini Ya. Kak Khairul Huda sama Kak Heri ya. Heri Kurniawan baru masuk Pak. Oh siap. Silakan Kak Heri memperkenalkan diri. Terus Kak Heri ada mengibaratkan suatu benda dan menjelaskan apa itu benda yang kakak maksud Kak. Silakan Kak. Nah, Kak Khairul Huda juga udah masuk nih. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Heri Kurniawan. Saya sini dari SMP Negeri 1 Nangatayap. Kemudian saya memilih air untuk menggambarkan diri saya, mengapa air, saya ingin hidup berguna seperti air yang sangat dibutuhkan banyak orang dalam kehidupan. Karena sumber kehidupan yang paling utama menurut saya itu adalah air. Kemudian hidup ini saya ingin mengikuti arus air yang berjalan terus mengalir dari tempat yang kecil sampai yang besar. Artinya hal-hal apapun yang saya hadapi dalam hidup ini akan selalu saya jalani dan nikmati. Itu Pak, menggambarkan diri saya. Siap Kak, wah keren Kak, air lagi. Yang satu tadi air mengalir, ini juga air mengalir. Keren Kak, keren. Silakan Kak Khairul Huda Kak, memperkenalkan diri Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Perkenalkan nama saya Khairul Huda dari SMP 3 Satap Tumbang Titi. Kemudian moto saya ya Ina malu biniat. Mungkin itu aja Pak. Oke siap Kak. Niat ya Kak, keren Kak. Tanpa Ya, niat siap. jalan Kak ini, betul. Sepakat saya Kak. Tanpa niat jalan. Terus Kak, Soalnya ya, Kak? jaringan susah ini. Siap. Soalnya jaringan susah benar ini Pak. Siap. Mudah-mudahan dimudahkan Kak. Oke. Amin. Bohong Pak, bohong. Kak Jainuddin Jais. Kak Jainuddin Jais. Oke Pak. Silakan Kak. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Kak. Jadi, perkenalkan nama saya Jainuddin Jais. Saya berasal dari Nangatayap, bertugas di SDN Negeri 12 Nangatayap. Benda yang saya pilih ataupun hidup atau matinya yaitu kopi Pak. Mengapa saya pilih kopi? Karena kopi seperti kita ketahui itu rasanya pahit, tetapi tetap disukai. Begitu juga keinginan saya. Meskipun apapun yang saya lakukan, ingin selalu disukai. Tidak memandang pahit, manis, tetapi tetap dikenal sebagai kopi yang enak. Itu Pak, terima kasih. Siap Kak, kopi itu Kak. Sepakat Kak, saya juga lagi ngopi nih Kak. Oke. Emang mantap. Oke, kita lanjut ya Kak. Alhamdulillah sudah masuk semua. Jadi ini kelas kita kakak-kakak, kelas kita yang akan nanti mudah-mudahan kita ketemu guru PJOK seketapang kakak. Nanti kita main bareng, seru-seruan bareng di Ketapang kakak. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Oke, lanjut. Di PPT kali ini kakak-kakak yaitu tujuan sesi materi orientasi PKG PJOK. Yang pertama tadi kita sudah fasilitator saling mengenal, kita juga peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan nanti peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berjalan. Saya juga dulu pernah Kak ditanya tentang khawatir. Yang saya khawatir adalah tidak bisa membagi waktu. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat bagi saya. Terus selanjutnya peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas kakak-kakak terkait dengan jam belajar, tugas dan lain-lain. Oke, baik. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah,
Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat atau berdiskusi nanti dengan saya. Silakan jawab singkat saja di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak tulis di kolom komentar boleh. Pertanyaan pemantiknya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak boleh menyampaikan langsung atau ketik di kolom komentar. Kalau yang mau menyampaikan langsung boleh raise hand. Ya, silahkan Kak Khairul Huda, angkat tangan. Silahkan Kak. Baik, pembelajaran apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Siap. Yaitu pertama untuk merefleksi kegiatan Pak, kegiatan siswa di sekolah Pak. Pertama. Siap. Berarti Kemudian menarik minat bakat siswa untuk senang berolahraga. Mungkin itu dulu Pak. Siap Kak, siap. Terima kasih. Menarik minat bakat dan merefleksikan kegiatan ya Kak ya selama pembelajaran di luar PJOK. Terus di sini ada Kak Rubina, membuat anak didik sehat jasmani dan rohani. Terus Kak Muainun, untuk membantu murid mengembangkan potensinya yang lebih dalam mengajar, dalam belajar. Kak Immanuel, tujuan PJOK di sekolah mengajarkan siswa berkomunikasi, kerjasama, dan kemampuan individu melalui aktivitas jasmani. Sepakat Kak? Ya. Terus ini kita berbagi ini Kak siapa ya? Kak Arif ya? Akun kita berbagi ini atas nama Kak siapa ya? Henrikus Wong Belen. Oh siap Kak Henrikus. Ya. Terus Kak Enrikus bilang tujuan PJOK di sekolah adalah menjaga kondisi fisik dan membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Ya Kak. Terus Kak Handoko, tujuannya adalah menjaga kebugaran dan komunikasi serta saling menghargai. Kak Reni, mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa baik fisik, mental, sosial, dan pun emosional. Terus Kak Heri Kurniawan, di sekolah adalah tujuan PJOK mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan kesehatan secara keseluruhan. Bang Adoni Kak Darmadi ya, tujuan PJOK di sekolah untuk mengembangkan bakat minat siswa di bidang olahraga. Baik, apa yang kakak-kakak tulis di kolom komentar saya sepakat kakak-kakak. Nah, selanjutnya memang kakak jadi di refleksi pembelajaran PJOK ini dulu pembelajaran PJOK itu dianggap pelajaran sebelah mata saja kakak. Dan saya juga berterima kasih nih di dalam ruang ini ada 2 guru TK kalau tidak salah, 2 guru TK dari Dasar Guru Penggerak. Terima kasih Kak sudah ingin ikut program ini. Selanjutnya ini dari Kak Jainuddin Jais. PJOK itu untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di bidang olahraga dengan baik dan benar. Kak Alwi, mengembangkan potensi peserta didik dan merelaksasi pemikiran peserta didik biar rileks. Ya.
Oke, saya sepakat dengan apa-apa yang kakak-kakak katakan tadi, bahwa tujuan pendidikan di pelajaran PJOK itu di sekolah salah satunya adalah membuat anak lebih terbuka, lebih dapat mendapatkan suara dan pilihannya, dan apa ya, mereka lebih paham akan terkait dengan kebugaran jasmani. Oh iya, selanjutnya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Silahkan kakak-kakak yang ingin berkomentar boleh raise hand dan berpendapat melalui langsung dengan saya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Data perkembangan prestasi? Oke, silahkan Kak Alwi. Kak Alwi dulu ya, silakan Kak Alwi. Silakan Kak Alwi. Kalau saya masih dua kemungkinan Kak. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, artinya dari pendidikan PJOK kita bisa memberikan seperti motivasi kepada anak bahwa dia mempunyai bakatnya ada satu bidang tertentu. Itu hanya sebagai motivasi, karena untuk pelajarannya kita hanya beberapa jam saja di sekolah. Sedangkan untuk prestasi itu lebih pada kegiatan di luar. Artinya yang lebih lama dia berada pada pendidikan luar sekolah, seperti itu Kak. Siap, siap Kak Alwi, betul Kak. Jadi masih apa ya, pembelajaran di luar ya Kak ya, ekstra dan lain-lain. Silakan Kak Jainuddin Jais, silakan Kak. Ya Pak, menurut saya apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Menurut saya itu betul Pak. Suaranya terputus Kak. Ya Pak, saya ulangi kembali. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Menurut saya betul sekali Pak. Karena segala aspek dalam bidang olahraga, terutama itu mengenalnya itu dari PJOK itu. PJOK dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perkuliahan, bahkan sampai kita bekerja, pasti dikenalkan. Makanya induk dasar dari prestasi yang kita dapatkan itu pastinya berasal dari PJOK, pembelajaran PJOK tersebut. Itu menurut saya, Pak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Kak Jainuddin. Selanjutnya Kak Arif, silakan Kak Arif. Apakah betul PJOK untuk prestasi Kak Arif? Izin Kak Jainuddin speakernya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Arif. Sepertinya ada gangguan ya Kak Arif. Oke, silakan Kak Arif. Sepertinya tidak terhubung nih Kak Arif ya, atau headsetnya kayaknya Kak Arif. Silakan, ada kakak-kakak yang lain, ada yang ingin berpendapat terkait dengan apakah betul PJOK untuk prestasi? Silahkan Kak Reni, langsung saja Kak Reni di sini. Langsung saja. Gimana Kak Reni? Atau duluan Kak Belen, Kak Belen. Satu. Siap Kak Arif, silakan Kak Arif. Siap. Oke Kak Arif. Siap. Jadi pengaturannya Kak, mohon maaf.
Siap. Apakah betul Kak Arif PJOK ini untuk prestasi? Ya kalau menurut saya, kalau PJOK, kita menurut kepada pendidikan. Ya kalau dari segi pendidikan, PJOK rasa saya tidak tepat kalau untuk prestasi. Tapi kalau dikatakan sebagai sumber prestasi, cikal bakal prestasi itu bisa. Karena di pelajaran PJOK dari SD, SMP, SMA, itu kita lihat itu hanya teknik-teknik dasar yang diajarkan. Jadi dari teknik dasar itulah anak-anak ya dapat mengembangkan prestasinya di luar jam pelajaran seperti yang dibilang Kak Alwi tadi. Jadi kegiatan di ekstra ataupun ke klub-klub lainnya. Tapi kalau dikatakan PJOK sebagai prestasi, untuk prestasi saya rasa bukan untuk prestasi tapi sumber prestasi. Dia cikal bakal untuk menjadikan anak-anak itu berprestasi. Dan pelajaran PJOK ini kalau menurut saya nggak habis ketika kita belajar saja. Cuman sampai kita menutup mata pun pelajaran OK ini tetap sangat-sangat berguna. Karena setiap kita ke dokter kemana itu, kalau kita sakit ataupun kita obesitas, yang disarankan itu bapak-bapak ini harus banyak olahraga. Jadi PJOK ini bukan hanya sekedar membentuk prestasi, tapi untuk kesehatan kita semua, itu kompleks lah kalau PJOK, kalau menurut saya. Iya Kak, siap. Sepakat Kak apa yang dikatakan Kak Arif. Selanjutnya, terima kasih Kak Arif. Selanjutnya Kak Belen, silakan Kak Belen. Apakah betul Kak Belen PJOK ini untuk prestasi? Selamat sore. Selamat sore Kak. Nah, jadi sebenarnya udah sepakat saya dengan Pak Arif ya. Kalau PJOK itu kalau untuk prestasi, karena prestasi itu kita lebih kepada target. Ke target, misalnya yang tertinggal ya akan tertinggal begitu kalau prestasi. Nah, tapi kalau tadi untuk sumber prestasinya, nah itu saya sepakat. Karena dari PJOK lah itu mereka mengenal dasar khususnya untuk pembelajaran olahraga gitu, menjadi atlet untuk motivasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak Suhendro. Siap Kak Belen, terima kasih. Jadi pada intinya PJOK untuk prestasi itu kita masih 50% ya jawabannya. Nanti kita akan bahas di tatap muka dengan hal-hal yang seru Kakak-kakak. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya kita membahas. Nah, silahkan berpendapat. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, pertanyaan pemantiknya adalah apakah betul PJOK sebagai hiburan di sekolah? Ada yang ingin berkomentar Kakak? Silakan. Siap, silakan Kak Alwi. Kak Alwi dulu silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Ini saya pun masih nanya, masih ambigu apakah betul PJOK sebagai hiburan. Ya, ini ambigu bagi saya. Apakah hiburan seperti apa atau hiburan yang menurut kebanyakan orang PJOK itu apa ya? Ibarat kata hanya walaupun siapapun bisa menjadi guru PJOK. Seperti itu Kak. Hiburan di sekolah atau hiburan di luar? Ya. Di sekolah Kak, di sekolah. Ini lebih eratnya keterkaitan dengan rekreasi Kak. Jadi apakah betul PJOK, pembelajaran PJOK itu sebagai hiburan Kak? Oh oke, siap. Kalau menurut saya untuk pembelajaran PJOK yang seperti saya tuliskan yang rumah seperti itu. Untuk PJOK itu kenapa anak-anak suka dengan PJOK hampir 80% menurut saya, karena memang ketika mereka berada di pembelajaran PJOK mereka akan merasa rileks ya Kak. Karena untuk pembelajaran lain di dalam kelas mereka ya namanya juga di dalam kelas ya. Mungkin kakak-kakak semuanya pernah mengalami ketika kita memberikan materi di dalam kelas, anak-anak pada kurang tertarik, tapi ketika sudah di luar mereka akan pulang dengan pemikiran-pemikiran mereka.
Jadi kalau menurut saya ya bukan hiburan sih Kak, kalau menurut saya relaksasi, merilekskan otak yang seperti saya tuliskan pada pertanyaan-pertanyaan yang di atas seperti itu. Dan di sinilah kita akan bisa sekali lagi memberikan potensi, mengarahkan potensi mereka. Apakah mereka bisa di bidang yang mereka inginkan, seperti itu Kak. Kalau saya bukan berupa hiburan, tapi sekedar relaksasi pemikiran mereka yang sudah tegang berada di dalam kelas. Terima kasih Kak. Siap Kak Alwi, terima kasih. Jadi arahnya itu di luar pembelajaran yang di kelas, PJOK itu pelajaran yang sangat bermanfaat untuk merelaksasi kegiatan pembelajaran yang di luar kelas. Terima kasih. Lanjut Iya, Kak siap. Jainuddin Jais. Sebelum ke Kak Arif, ke Kak Jainuddin dulu. Silakan Kak Jainuddin. Ya Pak, menurut saya apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Menurut saya betul sekali Pak. Salah satu tujuan kita untuk belajar PJOK itu yaitu sebagai hiburan. Kenapa saya bilang sebagai hiburan? Seperti kita ketahui, minat dari peserta didik saja bisa kita lihat di saat dalam pembelajaran. Saat belajar PJOK, pasti minat peserta didik itu sangat antusias sekali. Mengapa seperti itu Pak? Menurut saya, karena di dalam pelajaran PJOK itu terdapat bidang-bidang olahraga yang mungkin menjadi hobi bagi mereka. Sedangkan hobi itu menjadikan hiburan ataupun membuang rasa stres yang ada di diri kita maupun anak-anak. Jadi mengapa itu sebagai hiburan? Karena itu berkaitan, karena olahraga itu akan menjadi hobi ataupun menjadi prestasi bagi mereka nantinya. Makanya dari itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Jadi masuk juga ya Kak ya ke hiburan, ke refleksi, ke permainan. Nah, silahkan Kak Arif dulu. Silahkan Kak Arif. Siap Kak Hendro. Izin menyampaikan ini. Kalau pendapat saya, kalau ditanya apakah PJOK itu sebagai hiburan, ya boleh dikatakan PJOK ini sebagai pembelajaran yang dikategorikan hiburan di sekolah. Karena betul kata Kak Alwi, Kak Jainuddin tadi, bahwasanya PJOK ini di sela-sela kemumetan pikiran anak ketika belajar, apalagi kalau saya kan di SMA Kak ya. Di SMA itu ada yang namanya kimia, ada biologi, ada sosiologi, itu kan udah agak belibet anak-anak. Jadi kalau kena PJOK, nah di situ refresh otak mereka. Mereka bermain, suka, dan tujuan pembelajaran PJOK itu kan dari yang pernah saya pelajari, membuat anak itu bergerak, senang, berkeringat. Nah, itu aja tujuannya. Yang penting anak itu senang dulu. Kalau senang berarti pikirannya itu sudah nyaman untuk memulai pembelajaran berikutnya lagi. Jadi ibaratkan refresh lah kalau pelajaran olahraga ini. Itu Kak, kalau menurut saya. Siap Kak Arif. Sepakat juga saya Kak Arif. Saya juga karena transisi dari SMP ke SD merasakan hal yang sama dengan Kak Arif. Silakan Kak Heri. Gimana Kak? Apakah betul PJOK sebagai hiburan Kak Heri? Silakan Kak Heri. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Lihat di sini, teks hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Juga kalau saya perhatikan ada kaitan dengan hiburan yang di luar sana, pertandingan di luar. Nah, peran dari guru PJOK ini betul disampaikan kawan-kawan semua bahwa di sini ada juga berkaitan dengan tujuan hiburan. Dan di olahraga, tiap pertandingan olahraga orang sangat-sangat hobi sekali. Bahkan kemanapun mereka itu pergi, kalau udah ada hiburan olahraga seperti ini, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, untuk di dalam sekolah, tujuan hiburan itu betul yang disampaikan ke Arif juga. Di sini anak-anak sebelum masuk ke kegiatan intinya, pasti mereka akan kita berikan seperti hiburan-hiburan membuat hatinya mereka jangan senang dulu. Mereka senang, happy di situ, artinya semangat dia makin bangkit sehingga dia sudah panas badannya dari refleksi kita tadi dalam memberikan hiburan, contohnya tadi olahraga
dengan pemanasan dengan apa namanya bermain, misalnya apa namanya kucing dan anjing. Saya salah satu topik hiburan. Setelah dia udah senang, udah happy, barulah kita masuk ke kegiatan inti dalam pembelajaran PJOK tersebut. Artinya untuk hiburan, metode hiburan itu juga masuk di dalam tujuan dari guru PJOK. Itu aja, Pak. Siap, terima kasih Kak Heri. Ya, saya juga sepakat Kak Heri. Jadi memang ada unsur hiburannya juga di dalam PKG PJOK ini. Pelajaran PJOK. Nah, oke, lanjut. Nanti saya akan dengar juga nih suara-suara kakak-kakak dari jenjang TK ini, yang berasal dari guru penggerak. Nanti apakah benar nih? Saya boleh coba minta suaranya nih. Sebelum ke sana, boleh Kak Handoko? Silakan Kak Handoko. Oke, baik, terima kasih Kak Emro. Kalau menurut saya PJOK sebagai hiburan itu betul. Hiburan ini kan bersifatnya adalah menyenangkan atau kegiatan yang senang lah gitu kan untuk seorang, misalnya salah satu contohnya adalah siswa. Jadi dengan adanya PJOK ini menurut saya bisa menjadi hiburan anak-anak dan mereka senang ketika berada di lapangan dengan berbagai permainan yang ada. Salah satu contohnya saya nih di SD. Anak-anak ini sangat senang kalau sudah dibawa ke lapangan dan berolahraga. Dibandingkan hanya di dalam kelas dengan tugas contohnya menulis dan sebagainya. Itu dari saya Kak, terima kasih. Siap. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya nih, dari jenjang TK sudah angkat tangan nih. Silakan Kak Muainun. Nah, kebetulan Kak Muainun sama Kak Reni ini masuk ke dalam program ini karena daftar sasarannya sebagai guru TK, guru penggerak dari penggerak. Silakan Kak Muainun. Baik Pak, saya akan mencoba berpendapat terkait pertanyaan Bapak di sini. Saya di sini sangat setuju sekali Pak. Walaupun kami di jenjang TK itu tidak ada pelajaran PJOK, namun kami bisa memberikan hiburan, memasukkan materi di dalam materi kami, di dalam kegiatan PJOK itu kami selipkan di setiap kegiatan itu kami adakan di luar atau outdoor begitu Pak. Nah di situ kami memasukkan materi itu dengan melalui permainan seperti itu, seperti lingkaran berubah menjadi berapa seperti itu. Jadi kan ada masuk materi dan anak-anak juga senang sekali untuk melaksanakan dan mereka merasa rileks, merasa senang dan minta lagi diulangi seperti permainan yang sudah kita lakukan sebelumnya seperti itu. Dan di situ juga kami mengkombinasikan antara kegiatan outdoor dengan di dalam kelas itu supaya anak-anak itu merasa keinginan, terutama anak-anak TK itu mempunyai keinginan untuk selalu bermain. Jadi kami mengeksplornya seperti itu Pak, di luar kelas melalui berbagai macam permainan gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muainun. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK. Contohnya, jadi ada jam pelajaran, ada kadang saya contoh kasus di sekolah saya juga ada. Kadang tolong nggak yang guru yang PJOK tolong kan nggak belikan galon, itu salah satu kasusnya ya. Jadi apakah benar PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti
atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK saja? Nah, jadi ada dua pertanyaan. Jadi, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Dan yang kedua, apakah dengan kita mungut sampah, disuruh guru beli galon, beli gas, beli apapun itu kadang, apakah itu tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai dengan pembelajaran PJOK? Oke, yang pertama angkat tangan ada Kak Heri Kurniawan. Silakan Kak Heri. Silakan Kak Heri. Maaf Kak, lupa hidupkan. Siap Kak. Sebenarnya tadi mungkin ini angkat tangan yang tadi nampaknya nih, tapi apa-apa saya berusaha untuk menjawab Pak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Itu betul sekali. PJOK ini memang juga untuk kebugaran, di mana setiap aktivitas olahraga, aktivitas berat yang kita lakukan di sekolah ini, itu untuk membuat tubuh kita menjadi bugar, menjadi sehat. Nah, di balik itu, apa benar juga istilahnya kenyataan beberapa banyak yang pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk kerja bakti, contoh mencangkul itu sebenarnya termasuk untuk kebugaran jasmani juga, karena di situ ada terkait dalam olahraga, gerak tubuh kita. Gitu. Memungut sampah, saya juga bilang itu ya masuk juga, karena di situ memungut sampah itu sambil berjalan dia itu kan, dari mungut keliling-keliling kan sambil berjalan. Di situ saya katakan ya masuk ke dalam kebugaran jasmani juga di situ. Bahkan di rumah ngepel lantai itu saya bilang itu masuk kebugaran juga, sama juga nyapu halaman itu sudah saya katakan masuk olahraga secara tidak langsung seperti itu sudah masuk ke kebugaran juga, karena banyak aktivitas gerak di situ. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Kak Heri. Berarti tetap masuk ke kebugaran ya. Terus Kak siapa nih? Kak Arif. Silakan Kak Arif. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya menyampaikan pendapat saya kembali untuk apakah betul PJOK itu untuk kebugaran. Ini kalau kita bicara pembelajaran untuk kebugaran memang betul sekali. Untuk menjaga kebugaran kita perlu dengan PJOK, perlu dengan olahraga, perlu dengan latihan rutin. Kemudian tapi kalau ditanyakan di sini kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti, seperti mengut sampah, nyangkul gitu Kak Heri tadi, kemudian menyapu dan lain sebagainya. Itu kalau kita merunut dari kepanjangan dari PJOK Kak, ini kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi kalau menyapu, mengepel, dan memungut sampah itu kita bukan kebugaran tapi mengambil di kesehatannya. Ya, jadi itu guna untuk kita menjaga kesehatan karena pelajaran kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tapi kalau untuk kebugaran itu saya rasa ada sih sedikit tapi rasanya kurang tepat kalau untuk kebugaran. Tapi kalau untuk dikatakan Kak Hendro tadi beli galon, belanja itu udah lain konsep kalau menurut saya. Itu bukanlah konsep PJOK lagi. Itu tinggal bagaimana kita memanage supaya anak-anak kita itu tidak dipergunakan, disalahgunakan oleh guru-guru lain. Seperti guru lain juga Kak. Kalau di tempat saya, alhamdulillah saya tidak mau anak saya ketika saya jam mengajar diminta bantukan untuk membeli galon apa segala, tidak. Karena ketika guru mata pelajaran di kelas pun kita tidak pernah meminta anak ketika mereka mengajar untuk beli galon apa segala macam. Jadi kalau saya mengkondisikan tidak bisa minta bantu. Nah, silakan solusi lain lah bagi mereka. Itu Kak, menurut saya. Baik, terima kasih Kak Arif. Sepakat Kak Arif. Nah, jadi tadi karena ini studi kasus ya, jadi seru nih pembicaranya. Oke, makasih Kak Arif. Lanjut Kak Alwi. Gimana Kak Alwi? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Oke, terima kasih.
waktunya Kak ya. Bicara masalah kebugaran kan, prinsip kebugaran itu kan ataupun pengertian itu kan melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Ini kalau mau sampah benar, tapi pada konsepnya yang kakak tadi tanyakan disuruh bawa air galon segala macam, itu lebih pada apa ya, etika lah. Jadi kayak seperti PJOK nih tidak ada tujuan arah bagi beberapa guru. Contoh di kelas di sekolah saya katakan. Jadi kalau di sekolah saya, ketika nanti hari Jumat itu tidak ada pembelajaran lagi. Artinya setelah olahraga atau senam, udah semua tuh Jumat tuh semua kelas senam. Setelah senam olahraga semua. Jadi ketika ada jadwal di satu kelas itu tidak bakal tersampaikan. Kadang-kadang disuruh bersih-bersih kelas, ya disuruh apa ya, konsepnya seperti Kak Hendro bilang tadi, karena guru PJOK beli air galon, beli beli apa, jadi tidak etis lah menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang bisa ya seperti pembelajaran yang lain, artinya kita kebugarannya bukan berupa, kalau bisa bukan berupa mencangkul, membuang sampah segala macam, tapi ya ada konsep-konsep yang sudah bisa kita terapkan ke siswa kita seperti itu Kak. Kalau pendapat saya. Terima kasih Kak. Siap Kak. Makanya terima kasih Kak Alwi. Makanya dengan ikut PKG PJOK ini kita akan menguatkan lagi marwah PJOK. Apalagi nanti kita akan berkumpul selama 7 hari, makin kuat lagi marwah PJOK Kak. Terus Kak Jainuddin Jais ini masih angkat tangan. Silakan Kak Jainuddin Jais. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya akan menjawab apakah betul PJOK itu untuk kebugaran. Ya menurut saya salah satu bentuk kecilnya untuk di sekolah, ini untuk di sekolah ya Pak. Untuk di sekolah ya betul untuk kebugaran. Tapi itu hanya dalam bentuk kecil saja. Karena kita ketahui di dalam pembelajaran PJOK, di dalam 1 minggu itu hanya ada 2 atau sampai 3 jam saja untuk pembelajaran PJOK. Tetapi untuk kebugaran itu harus kita jaga setiap hari secara rutin bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan Pak. Itu untuk kebugaran. Sedangkan untuk pada kenyataannya di sekolah, mengapa ada pelajaran PJOK yang digunakan oleh guru-guru atau di sekolah-sekolah tertentu untuk melakukan kegiatan kerja bakti, memungut sampah, ataupun ada yang disuruh beli galon, beli itulah. Itu saya sangat tidak setuju dan sangat prihatin Pak. Karena kenyataannya PJOK itu bukannya hanya sekedar pelajaran yang biasa-biasa saja pada dasarnya. Karena PJOK ini merupakan nilainya itu sangat tinggi juga di dalam pembelajaran itu. Karena nilai PJOK itu sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak boleh dipandang sebelah mata, karena apalagi seperti saya bilang hanya 2 atau 3 jam saja pelajaran PJOK yang dipakai dalam 1 minggu harus dipergunakan secara maksimal dan seefisien mungkin. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Jainuddin Jais. Oke, jadi kita sepakat PJOK itu untuk kebugaran. Oke, kakak-kakak ada yang ingin ditambahkan? Mungkin yang belum bersuara, ayo kita berpendapat biar pembicaraannya terjadi 2 arah. Silahkan kakak-kakak yang ingin berpendapat. Atau kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Terkait tentang tantangan utama PJOK. Nah, tantangan utama PJOK yang pertama adalah krisis identitas. Jadi kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum.
memang PJOK tidak masuk ke dalam mata ujian yang diujiankan anak-anak, namun kita masih punya identitas bahwa PJK ini harus masuk ke dalam kurikulum. Jadi kesulitan kita ini adalah mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Selanjutnya adalah tantangan utama kita sebagai guru PJOK adalah krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Jadi memang agak krisis arah. Kegiatan PKG seperti ini saja kita sangat jarang menemukan. Jadi beruntung kakak-kakak masuk di gelombang pertama, karena yang di gelombang kedua itu mungkin belum ada pesertanya. Dan arahnya juga kakak-kakak mungkin kedepannya akan juga menjadi fasilitator seperti kami untuk ke gelombang berikutnya dengan catatan nilai yang baik. Terus ini salah satunya krisis arah ya kakak-kakak, kita jarang menemukan kegiatan pembelajaran PJOK. Saya pribadi baru 7 tahun jadi guru, selain wasit-wasit, pelatihan guru tuh hampir tidak ada. Saya jujur saja baru menerima pelatihan seperti ini. Selanjutnya kita krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi salah satunya itu juga tantangan utama kita di PJOK, krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Makanya banyak guru-guru yang menjadi wasit. Saya jujur saja kakak-kakak, karena menurut saya pengembangan guru PJOK selain pengembangan kompetensi ya wasit tadi, saya wasit bulu tangkis. Di sini juga ada rekan-rekan beberapa wasit futsal dan lain-lain. Nggak apa-apa kakak, itu termasuk bukti kita ini punya identitas bahwa kita ini sebagai sebagai guru PJOK. Oke, selanjutnya kita membutuhkan rekonseptual PJOK sebagai pertama pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Selanjutnya, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving, engaging, having fun, dan enjoying. Nah, jadi tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Dan PJOK juga tidak hanya bersenang-senang tapi bisa menikmati gerakannya seperti renang, senam, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, perkembangan PJOK di kondisi saat ini, tujuan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Terus kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ya, saya juga sering seperti itu. Lihat, ini tinggi, ini cocok nih main voli. Namun yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Tidak ada lagi membedakan fisik lagi. Terus kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan saat ini dalam perkembangan pembelajaran PJOK adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Selanjutnya, tujuan dampak program yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK untuk menerus baik secara mandiri maupun berkelompok.
meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas pada murid secara bermakna, dan peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi aktif dan aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, kakak-kakak, sebelum saya melanjutkan ke modul 1, di sini ada tengah-tengah kok tiba-tiba ke modul 2.1. Nah, di modul ini saya akan menjelaskan kakak-kakak terkait apa yang akan kakak-kakak bawa di pertemuan tatap maya kita selama 7 hari. Yang pertama ini kakak-kakak, boleh kakak-kakak screenshot atau kakak-kakak catat terkait apa yang akan kakak-kakak bawa nanti saat persiapan. Ini tugasnya masih lama sih kakak, tugasnya masih lama, namun boleh dipersiapkan jauh hari. Dan ada rekan-rekan yang sedang PPG, pengantar ini sangat berguna kakak karena untuk video uji kinerja. Nah, saya lanjut ya. Yang pertama adalah pembelajaran konsep 1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi nanti lakukan pembelajaran dalam modul ini dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik gerak dalam pendidikan PJOK. Jadi tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran PJOK, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi silahkan konten pembelajaran dapat disesuaikan oleh Bapak Ibu yang sedang dilakukan. Terus aspek teknis yang perlu Bapak perhatikan dalam tugas ini ya Bapak Ibu. Wah, jadi katakan awal udah ada 3 buat video. Tapi video ini tidak dibuat sekarang Bapak Ibu. Videonya dibuat berjalannya waktu ini, nanti dibawanya pas tatap muka. Jadi praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural saja Bapak Ibu, tanpa harus Bapak Ibu acting segala macam, natural saja, karena video itu nanti akan Bapak Ibu konsumsi sendiri sebelum Bapak Ibu sebarluaskan di YouTube. Jadi Bapak Ibu silahkan ngajar senatural saja yang biasakan Bapak Ibu lakukan, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Rekam praktik mengajar tersebut secara utuh tanpa editan 30 menit. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana nanti kalau HP saya tidak mampu merekam, gimana? Dalam artian tanpa editan dan secara utuh, boleh direkam, namun hanya di stop, tahan dulu atau dinginkan dulu handphonenya, baru lanjutkan lagi. Terus sudut pandang penempatan kamera harus di ujung kelas boleh, jadi semua antara siswa dan gurunya terlihat. Terus semua suara guru harus terekam jelas. Mungkin Bapak Ibu boleh ngajar di dalam kelas secara itu atau di luar ruangan yang kondisinya sepi Bapak Ibu. Dan terakhir, unggah RPP di LMS nanti. RPP apa yang Bapak Ibu ajarkan dalam video tersebut, RPP-nya diunggah di LMS. Batas pengumpulan waktunya Bapak Ibu 18 Oktober. Jadi masih sangat lama. Contoh, minggu ini saya hanya mau buat video segini pendek dulu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh disambung-sambung asalkan dengan pakaian yang sama. Jadi atau Bapak Ibu mau langsung rekam 30 menit boleh juga. Nah, jadi batas waktu pengunggahannya itu 18 Oktober Bapak Ibu, setelah elaborasi modul 2.1. Jadi kita ini hanya mempelajari modul 1. Di modul 1 saja, nanti modul 2-nya kita pertemuan tatap muka. Baik, untuk terkait pengantar tugas, apakah ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Siap, Kak Arif, silakan Kak Arif. Ini Kak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang perangkat yang kita siapkan. Tadi kan Kakak ada menyebut RPP. Sedangkan sekarang ini di sekolah kami itu menggunakan 2 kurikulum yang berbeda, Merdeka dengan K13. Jadi kita gunakan yang mana ini Kak?
K13 atau Merdeka? Disesuaikan saja Kak, di K13 boleh, Merdeka boleh. Sesuaikan, karena nanti video ini akan kita konsumsi sendiri dulu, video natural kita ngajar, nanti dengan teman satu ruangan kita atau dengan teman sebangku kita, nanti kita tukar video, gitu saja kok Kak. Selanjutnya, Oke, siap. jadi boleh RPP atau modul ya Kak ya. Selanjutnya Kak Alwi, silakan Kak Alwi. Oke, terima kasih Kak. Yang pengen saya tanyakan ya, apakah kita sepakati kesepakatan kelas atau memang ini kan kalau seharusnya sih tergantung guru-gurunya. Tapi kalaupun bisa untuk kelas kita alangkah lebih bagusnya. Tapi tidak tahu juga untuk ini untuk apa yang lain. Lebih bagusnya apakah kita berada di dalam kelas. Kalau kita PJOK itu kan identik di luar kelas Kak. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau bisa sih kan maksud saya Di luar kelas. untuk kelas kita, ya. Tapi ini untuk saran gitu seperti itu. Nah, yang kedua, karena saya pun sekarang posisi saya pun PPG juga. Apakah nanti ketika pengambilan ini bisa digunakan untuk UKIN dan untuk perangkat ajarnya? Apakah harus menggunakan kurikulum Merdeka atau RPP seperti itu Kak? Karena sampai saat ini saya belum ada gambaran untuk mengerjakan modul 1, 2, dan 3 sampai saat ini belum ada Kak. Siap Seperti itu Kak. Kak. Siap Maaf agak melebar ya. Nggak apa-apa Kak. Nanti saya kirim Kak. Kita sama-sama sedang PPG. Jadi gini Kak Alwi. Jadi terkait video pembelajaran, kalau Kak Alwi mau buat video full itu lebih dari 30 menit Kak untuk UKIN. Jadi Kak Alwi buat sebagus mungkin. Jadi videonya bisa untuk PKG ini, bisa untuk UKIN. Nah, terus terkait modul, Kemendikbud sepertinya tidak menekan harus ke kurikulum Merdeka. Adanya RPP ya RPP, adanya modul ya modul. Oke, itu aja Kak. Menurut saya aman-aman saja Kak. Jadi boleh Kak di luar kelas juga enggak apa-apa, karena video saya juga yang bulan lalu saya membuat tugas PKG ini, saya di luar kelas makanya. Cuma cari tempat yang sepi, karena SD saya itu ributnya minta ampun, jadi suara kita tidak terdengar. Jadi kita sesuaikan. Oke Kak Alwi ya. Lanjut ke Kak Reni. Silakan Kak Reni. Baik, ini sebenarnya lebih ke gimana ya Pak? Karena kami ini kan pendidik usia dini nih Pak, nggak ada pendidikan PJOK secara khusus. Jadi untuk RPP-nya ini kita menggunakan tema apa gitu, mohon arahannya. Terus nanti saat videonya nanti ini apakah harus menggunakan kostum olahraga atau bagaimana gitu aja Pak? Tolong arahannya. Oke siap Kak Reni. Makanya tadi saya bilang awal itu Kak Reni. Jadi di sini saya menerapkan pendidikan inklusif ya. Jadi ada dua nih kita kawan-kawan. Ada guru TK sama guru PJOK. Kebetulan mereka terpanggil karena mereka masuk daftar sasaran guru penggerak. Karena sertifikat ini setara dengan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi Kak Reni untuk RPP-nya nanti saya bisa kirim Kak, nanti untuk Bu Muainun juga. Terus pakai pakaian apa? Pakai pakaian olahraga Kak. TK kan punya. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya disesuaikan dengan TK saja Kak. Disesuaikan TK, entah itu senam atau apa. Kan senam juga masuk pembelajaran PJOK Kak. Jadi misalnya gurunya mempraktekkan senam, anaknya mengikuti, itu boleh Kak. Tapi dengan urutan tadi sesuai dari pembukaan dan sampailah penutupan gitu Kak Reni. Siap, makasih arahannya Kak. Siap Kak Reni. Oke, ada lagi terkait ini? Kalau tidak kita lanjut ya Bapak Ibu. Dan tugas ini tidak terburu-buru Kakak Ibu, Bapak Ibu, masih lama. Silahkan Kak Khairul Huda. Baik Kak, ini mau nanyakan terkait dengan terkait dengan alat untuk rekaman kita nih Kak. Kita kan di sini di pedalaman nih masih belum terjangkau lah namanya mic wireless nih Kak. Iya. Jadi mensiasatinya seperti apa Kak? Saya sih, kalau saya ya Kak ya, izin langsung jawab. Kalau saya sih langsung dengan
itu Kak apa? Tanpa mic. Jadi langsung pakai HP aja direkam. Saya tuh mengantisipasi ributnya di sekolah di SD. Jadi saya tuh antisipasinya agak jauh. Jadi suara kita jadi Baiklah Kak, siap. kalau seperti itu Kak. Siap, pakai handphone aja Kak, dipermudah. Silakan Kak Jainuddin Jais. Oh baik Kak, ini untuk masalah perekaman juga. Menurut instruksi Bapak tadi kan harus diletakkan di pojok, yang penting suaranya jelas. Apakah boleh saat perekaman nanti kita misalkan minta bantu sama teman-teman atau tenaga pendidik yang ada di sekolah kita untuk merekamkan kita supaya lebih jelas suaranya dan juga pengambilan gambarnya itu terlihat lebih semuanya bisa diambil gitu Kak. Apakah boleh seperti itu? Siap Kak Jainuddin Jais. Saya jawab langsung ya Kak. Sangat boleh Kak. Sangat boleh, apalagi tidak terputus-putus. Misalkan gambarnya jelas. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak. Oke, terkait tugas nanti kita lanjutkan ya Kakak, karena aman ini masih sampai 18 Oktober sebelum kita berangkat nanti Kakak. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita udah mulai masuk pemetaan harapan dan khawatir terkait dengan pendidikan PKG PJOK. Nah, jadi di sini mari mulai kita pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga Bapak Ibu semua. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Yang menggunakan laptop sini ada beberapa orang. Saya akan mengirimkan link Figma. Saat ini BGP Kalimantan Barat sedang mencoba aplikasi baru yang namanya Figma. Saya sendiri saja masih bingung, namun sudah saya pelajari. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan masuk Figma boleh ke kolom chat saja atau sampaikan langsung ke saya. Apa harapan Bapak Ibu mendapatkan PKG PJOK ini? Terus apa yang menjadi tantangan Ibu atau kakak-kakak semua, dan bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapannya. Oke kakak-kakak, saya akan kirim ke kolom komentar ya kakak-kakak terkait dengan ini. Jadi kakak tuliskan di Figma Jamboardnya. Saya siapkan dulu. Saya sudah sematkan di kolom komentar ya kakak-kakak. Silahkan boleh masuk. Kalau kakak-kakak kesulitan, nanti akan kita pelajari bersama terkait Figma ini. Nanti saya akan buatkan video tutorial lah menggunakan Figma, karena aplikasi ini sangat baru bagi kami. Silakan kakak-kakak untuk mengakses. Dan pertanyaan pemantiknya ada di tampilan Bapak Ibu semua. Dan di Figma itu juga ada apa ya? Ada pertanyaannya. Jadi silakan kakak-kakak untuk dapat mengakses terkait dengan harapan. Oke, saya juga coba akses di sini. Pertanyaannya, harapan apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama PKG PJOK ini? Terus apa tantangan yang menjadi hambatan lah atau apa ya yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Mungkin kalau ada kesulitan boleh panggil saya terkait dengan Figma ini. Jadi kayak modelnya sama dengan sticky note. Ini sudah 7 orang masuk. Nah, saya besarkan dulu ya kakak-kakak ya. Ini
Pertanyaannya ada yang di hijau itu bisa dibesarkan pakai tanda plus itu di bawah kakak-kakak. Tanda plus di bawah besarkan nanti sampai tulisan warna hijaunya terbuka. Ketemu kakak-kakak? Saya coba nulis nih. Dibesarkan boleh pakai tanda plus itu yang di bawah. Oke, udah masuk semua ini. Sudah terlihat. Kak Darmadi udah masuk. Oke, Kak Darmadi sudah mulai menulis. Sepertinya ada yang menghapus nih. Ketemu kakak-kakak atau kesulitan? Masih ada kendala nih Pak, Kak, masih mencari tempat ininya, belum nampak ini. Dibesarkan saja Bu, nanti digeser pakai tangan. Di situ kan ada dua nih, tangan dan kursor. Nah, jadi geser dulu pakai tangan sampai ketemu ada hijau di pojok itu, terus dibesarkan pakai tanda panah pojok. Nanti baru di situ kita tempelkan kertas tulis. Belum bisa punya saya, Kak. Ini udah masuk nih, Kak Muainun udah ada nih tangannya nih. Nah, udah mendekat yang hijau tuh Kak Muainun. Gedein aja Kak, pakai zoom in yang paling pojok kanan tuh tanda plus tuh Kak. Zoom in aja, besarkan. Besarkan, terus geser-geser lagi sampai ketemu dengan pertanyaannya. Nah, tuh Kak Immanuel udah dekat pertanyaan tuh Kak Immanuel. Ambil sticky note-nya, kertasnya tuh di bawah, tinggal tulis. Saya belum bisa, Pak. Kak Reni ya belum masuk nih Kak Reni. Beberapa sudah masuk nih. Kak Emmanuel, sip. Tinggal pasang sticky note-nya Kak. Ada yang kendala, kesulitannya apa? Belum menemukan pertanyaan atau gimana? Iya, belum menemukan pertanyaan. Pertanyaannya itu dia kecil pojok di atas, terus dibesarkan pakai tanda plus di bawah yang deket tanda tanya tuh di bawah ada plus sama minus. Digedekan saja sampai untuk Tapi munculnya seperti gambar what is your name, terus apa itu? Oh, isi nama Kak. Iya, boleh isi nama dulu Kak. Pertanyaannya nih Pak, di mana Kak? Ini nggak ketemu ini. Ada nih Kak, ada yang pojok kanan atas yang besar itu dibesarkan Kak, dibesarkan pakai tanda plus di bawah. Udah tanda plus. Terus besarkan Kak, geser pakai tangan. Geser pakai tangan. Nah, nanti ketemu. Nah, Bu Muainun udah mendekat tuh, ada tuh barusan. Nah, Kak Immanuel udah mulai tuh. Silakan Kak Immanuel, tinggal ganti teksnya Kak Immanuel. Memang aplikasi ini hal baru juga bagi saya. Nah, Kak Taufik tuh udah mulai masuk Kak Taufik. Nggak ketemu ini. Gak apa-apa, ini pembelajaran kita yang pertama, nggak masalah. Halo Kak. Nggak ketemu Pak. Gimana? Belum ketemu juga Pak. Ya. Muncul continue ini terus berikutnya gimana Pak? Nggak ada muncul lagi nih. Bentar Kak ya. Ini Kak Taufik sudah masuk, Pak Darmawan. Kalau sudah muncul itu kok get out do you.
Oh iya iya iya, ada nih. Ada kan Kak di pojok kanan tuh. Nah, Kak Topik, ketemu kan? Iya. Nggak apa-apa. Dibesarkan saja, nanti di atasnya ada pertanyaan. Ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa kita belajar karena ini baru karena Ada bola di sana ya. bahwa Jamboard itu Tidak, akan tiap ada ya. ditutup. Simpi mantap. Nah, Kak Topik itu udah ketemu Kak Topik. Tapi tidak ada lampu nyala ya, Mas? Ada Nah, kelihatan nanti itu lapor aja. satu lewat kemarin malam. Ini diapakan lagi nih Kak? Tulis. Diklik Kak? Itu kan di bawah ada kertas tuh Kak, sticky note. Mana lampu satu. Kak, kalau tampilannya check your inbox tuh, Check your inbox. Kakak udah Ah. masuk nih ke dalam sebenarnya Kak. udah Kak? Udah. Tapi enggak bisa, enggak ada anunya nih, enggak ada apa? Kursornya nih enggak ada di dalam ini, dalam Figma-nya. Kursornya, Kakak pakai tangan atau pakai kursor tuh? Pakai tangan. Bentar ya Kak. Silakan tekan sticky. Tet. Tadi. Oke, Kak Immanuel, Kak Muainun ada tuh. Gak apa-apa Tapi Kak di Reni. sini nggak muncul, Kak. Siap. Oke, Di sini di Google Figma-nya ini nggak muncul, Kak. Oke, siap. Ini Kak Muainun terbaca saya sedang menggerak-gerakkan nih, ada udah dekat pertanyaan nih. Iya, tapi di sini masih muncul di nama continue, terus berikutnya tuh nggak mau muncul lagi, Pak. Oke, kakak-kakak, baik, boleh ditinggalkan dulu Figma-nya, nggak apa-apa. Ini baru pembelajaran pertama, jadi nanti saya akan kirimkan video tutorialnya. Nanti sambil santai boleh dibuka-buka terkait Figma-nya. Jadi nggak apa-apa hari ini karena ini pembelajaran dan semua fasilitator baru mendapatkan aplikasi ini kakak-kakak. Jadi wajar saja kita belum memahami terkait dengan aplikasi ini. Namun kita tetap akan memetakan harapan dan khawatiran. Saya akan tanya semua dan boleh jawab satu-satu. Oke kakak-kakak, saya mulai dari Kak Rubina. Ya. Silakan Kak Rubina, nomor 1. Apa harapan kakak mendapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Harapan saya, ya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang udah kakak fasilitator sampaikan. Itu harapan saya. Untuk lebih baik ke depannya. Baik, nomor 2 Kak, sekaligus Kak, nomor 2. Mungkin yang menjadi tantangan bagi saya adalah yang pertama adalah kendala dari membagi waktu, kemudian usia, itu saja Kak. Ini teman-teman saya ini banyak kan yang muda, ini saya udah mau pensiun ini. Jadi ya bisa. Siap Kak Rubina, terima kasih. Terus yang terakhir Kak Rubina terkait dalam mencapai tujuan kegiatan ini, apa yang kakak kontribusikan Kak? Saya sih kalau berkontribusi mungkin belum ya, cuman punya tujuan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, harapannya lancar, bisa menjadi tolak ukur untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Kak Rubina. Selanjutnya Kak Belen, silakan Kak Belen. Ya Kak, untuk pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi harapan saya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK? Harapan saya setelah mendapatkan pendidikan PJOK,
saya berharap bisa menunjukkan bahwa pendidikan PJOK di sekolah tidak menjadi dipandang sebelah mata lagi. Jadi ikut berperan aktif dalam dunia pendidikan. Gitu. Peran PJOK itu dijadikan suatu yang berperan penting juga di dunia pendidikan. Begitu Bapak, Kak. Siap Kak. Tantangannya Kak, boleh Kak tantangannya Kak? Ya, kemungkinan untuk tantangan di sini dari fasilitas pembelajaran PJOK, kemudian dari peserta didik yang terkadang kalau yang saya alami, ya peserta didik di zaman now ini agak sulit untuk mencapai pembelajaran. Iya Kak, betul. Oke, itu saja Kak? Iya, Siap. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Kak Belen. Lanjut Kak Handoko. Silakan Kak Handoko. Oke, Kak Hendro, dia menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Harapan saya dengan adanya PKG ini, khususnya saya untuk guru baru ini, baru beberapa tahun, bisa lebih mengembangkan lagi, Pak, atau mendapat ilmu yang lebih lagi tentang PJOK yang menarik dan berkembang. Itu untuk yang pertanyaan kedua, tantangannya sama seperti Pak Belen tadi, ya anak-anaknya, murid, kemudian kalau untuk waktu sih, untuk saat sekarang ini saya masih banyak untuk waktu kegiatan untuk PKG. Sekian Kak Hendro. Siap Kak, saya terima kasih nih sama kakak-kakak semua. Hanya kelas ini yang bertahan sampai 14 orang. Sisanya ada kelas lain tuh banyak yang mengundurkan diri dan proses mengundurkan dirinya ribet kakak-kakak. Jadi saya terima kasih benar sama 14 orang-orang hebat ini. Semoga tetap bertahan karena kegiatan kita tidak lama kok kakak-kakak. Oke, silakan Kak Alwi. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk saya, pertanyaan pertama, yang jelas apa yang harapan saya inginkan ketika pendidikan PKG ini, yang jelas mendapat ilmu yang baru dan bisa saya terapkan di sekolah ya Kak. Artinya, nah, yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan itu, ya karena ini bukan alasan sih, karena saya ikut sama dengan kakak ikut PPG juga. Mudah-mudahan bukan menjadi tantangan, ini menjadi motivasi lah. Karena kan harus membagi waktu ketika berada di PKG sekaligus dengan PPG ini. Karena kan untuk PPG tahun ini kan tidak ada gambaran yang seperti apa karena harus mandiri seperti itu Kak. Dan yang terakhir, bagaimana dapat berkontribusi saya dalam mencapai harapan dan mengatasi tantangannya. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktu saya dalam melaksanakan tugas yang sudah saya ambil ini, ya sehingga hasilnya bisa maksimal Kak. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Alwi. Terima kasih atas supportnya rekan-rekan. Karena tanpa ada rekan-rekan saya juga nggak bisa bertugas sebagai fasil. Oke, lanjut. Ini satu lagi ya kakak. Dan saya yakin nanti kakak-kakak juga semangat semuanya. Kak Muainun, silakan Kak Muainun.
Baik Kak, terima kasih. Di sini harapan saya yang ingin saya dapatkan dalam pendidikan PKG PJOK ini ingin menambah pengetahuan dan pengalaman belajar saya untuk supaya bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di TK. Karena di TK itu tidak ada pembelajaran PJOK. Jadi kami ingin menambah pengetahuan bagaimana sih pembelajaran PJOK ini bisa kita integrasikan di pembelajaran TK seperti itu. Terus tantangannya keterbatasan pengetahuan saya tentang IT Pak, terutama aplikasi baru yang barusan diperkenalkan yaitu Google Figma itu. Kami masih baru sekali Pak, jadi masih kurang sekali pengetahuannya Pak. Terus yang berikutnya, kok saya ingin berkontribusi supaya bisa membagikan pengalaman belajar saya di PKG PJOK ini ke rekan sejawat saya di sekolah, supaya kita bisa sejalan seirama dalam mengimplementasikannya di sekolah. Jadi tujuan PJOK ini yang akan kita sasarkan ke sekolah itu nanti bisa ada kawan kita untuk berjuang atau berusaha bersama dengan satu jalan atau satu tujuan seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Moinun. Wah, ini semangat bergeraknya luar biasa. Terima kasih Kak Moinun. Oke, terakhir ya, Kak Arif Aryadi. Nanti kita ada di sesi selanjutnya. Silakan Kak Arif. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini apa yang harapan saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini ya hampir sama seperti kakak-kakak yang lain. Jadi untuk harapan yang pertama ya mendapatkan teman sharing yang baru. Karena setiap kita mau membuka wawasan kita perlu teman sharing, teman untuk bertukar pikiran. Karena kita udah ada PKG PJOK ini ya jadi nambah teman kita untuk bertukar pikiran. Kemudian yang kedua mendapatkan pengetahuan baru tentang kurikulum, tentang gaya-gaya mengajar, dan yang ketiga yang utama itu dapat menerapkan seperti yang dibilangkan Kak Belen tadi, kita dapat menerapkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita menjadi guru PJOK. Ya, selama kita dapat di PKG PJOK ini dapat kita terapkan. Kemudian tantangan ya yang pertama itu adalah selama kita belajar PKG PJOK ini ya saya tidak menampik kita susah untuk memacu waktu. Karena walaupun kita sudah mengantongi izin belajar dari izin atasan, tapi itu hanya sekedar izin di atas kertas, tapi tetap kita dituntut dengan administrasi ataupun tugas-tugas kita tetap harus diselesaikan. Kemudian yang keduanya, di sini tantangan itu datangnya dari siswa, seperti yang Kak Belen ceritakan tadi, model siswa yang sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda. Yang kemudian yang kedua itu tantangan yang paling berat bagi guru PJOK adalah dari fasilitas, Kak. Fasilitas yang kurang memadai. Nah, itu yang dapat untuk menjadi tantangan terberat itu saya rasa poin kedua itu. Kalau siswa masih bisa kita siasati, tapi kalau udah fasilitas, nah itu susah untuk kita untuk berkembang. Dan yang terakhir, kontribusi kita untuk menghadapi pembelajaran PJOK ini ke depannya kita membuka wawasan, senantiasa kita membuka diri untuk senantiasa menambah wawasan kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, dengan mengikuti webinar-webinar sehingga kita bisa berkontribusi untuk mengembalikan marwah pelajaran PJOK ini sehingga tidak dipandang sebelah mata lagi Kak gitu. Baik Kak Arif, terima kasih Kak. Mari kita bangkitkan marwah PJOK. Mudah-mudahan sehat selalu, kita ketemu di tatap muka. Izin Kak Janine Jais, kita lanjutkan dulu nanti di slide selanjutnya Kak. Oke, kakak-kakak kita masuk ke kesepakatan pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak memiliki kesempatan untuk berpendapat seperti tadi kita sudah mulai ini.
Terus kakak-kakak boleh berpikiran terbuka dan saling menghormati ya kakak-kakak. Walaupun berbeda pendapat itu hal yang wajar karena kita manusia. Terus jika ada suatu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Dan saya terima kasih juga kakak-kakak sudah berpartisipasi penuh. Dan kalau bisa kelak nanti kita menggunakan PC atau laptop dan kameranya on. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak. Jadi kesepakatan kita ini kenapa di akhir? Karena ini masih di orientasi kakak-kakak. Ke depan 15 menit ke depan saya akan menyampaikan modul 1.1 kakak. Nah, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak semua, apakah di kesepakatan kelas ini ada yang ingin ditambahkan terkait jam belajar kita? Apakah jam 1 ini terlalu awal? Kita dikasih rentang itu boleh dari jam 12 siang setelah sholat zuhur hingga setengah 2 kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak boleh berpendapat, kak sayanya mau jam 2 aja, setengah 2 aja, atau kita ambil kesepakatan bersama kakak terkait jam belajar kita. Apakah jam 1 ini pas atau tidak? Karena kan ada yang nanti 1 JP, ada yang 2 JP. Silakan kakak-kakak. Apakah mau dirubah jamnya 1.30 atau tetap jam 1? Boleh berpendapat di kolom chat saja biar kita lihat mana banyaknya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak di kolom chat kita maunya jam berapa. Kita kasih rentang dari setengah 1, jam 1 atau setengah 2. Saya tidak mau ngambil sore, kasihan kakak-kakak mungkin sore banyak aktivitas yang mungkin ke ladang, kemana, atau ke kegiatan yang lain lah. Oke. Oke, jam 1. Kalau kita sepakat jam 1. Gimana Kak Immanuel? Oke, pas. Oke, siap. Kita lanjut ke modul selanjutnya ya kakak. Mohon maaf ini. Oke, berarti nanti saya akan rekap mana yang terbanyak. Nanti saya akan sampaikan ya kakak. Kita lanjut. Baik, ini kakak terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nanti refleksi ini akan kakak tulis di LMS. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Selanjutnya agendanya mengapa dan apa, dan kita analisis cerita. Nah, di sini ada kata-kata dari Albert Einstein terkait dengan belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Oke, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, tindakan seorang guru, tindakannya mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Refleksi perbaikannya yaitu tindakan reflektif.
mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik praktik mengajar reflektif. Kita memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi, menggunakan siklus monitoring evaluasi, terus menggunakan bukti data untuk melakukan penilaian, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih, itu bahasa Jawa ya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik Bapak Ibu, dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selanjutnya melibatkan rekan sejawat untuk mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kita analisis cerita kakak-kakak. Di sini ada cerita, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak. Terus tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid di awal pembelajaran PJOK. Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanan dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Singkat cerita, pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendah melutut, memastikan bahwa mereka mengerti tentang melentukan jari dan telapak tangan, dorongan dan lengan. Mata fokus ke ring basket sebelum mereka berada pada titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik menembak. Nah, kakak-kakak sekalian, pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga? Hubungkan praktik mengajar PJOK selama ini. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Rangga, maka refleksikan apa yang Bapak Ibu lakukan. Singkat saja Bapak Ibu boleh masukkan ke kolom komentar, sedikit saja. Ini di materi akhir kita penghujung. Dari cerita ini terkait Pak Rangga ini, dia ini orangnya energik, terus Pak Rangga sudah senior, terus Pak Rangga mempraktekkan gimana sih cara masukkan bola ke ring. Terus sebelum proses pembelajaran Pak Rangga memberikan tanda X di lapangan untuk murid sebagai tanda dia masukkan bola ke ring. Nah, tujuan Pak Rangga ini kan sudah dituliskan di papan tulis portable. Di awal pelajaran Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria tentang teknik menembak. Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar sedikit saja terkait dengan praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah melakukan hal yang sama atau tidak? Silahkan Bapak Ibu sedikit saja di kolom komentar sebelum kita mengakhiri kegiatan sesi kita hari ini. Halo kakak-kakak. Suara saya terdengar kakak-kakak? Terdengar Kak. Terdengar aman. Terdengar walaupun tadi sempat putus-putus Kak. Kedengar Kak, lagi ketik-ketik nih. Oke, siap Kak Alwi, terima kasih. Pada intinya sama enggak sih kakak-kakak dengan Pak Raga itu? Kembalikan ke layar awal tadi. Oke, Pak. siap. Tadi sorry. Siap Kak, siap. Di pertanyaan ini Kak Ragani mempraktikkan, terus sebelum anak nembak tuh malah dia buat silang dulu karena beliau ini guru senior. Diurutkannya biar anak ini biar bisa nembak kering.
Oke, Kak Alwi sudah menjawab. Kak Rubinah juga sudah. Kak, pertanyaan kedua itu apa ya, Kak? Siap. Pertanyaan kedua tentang apakah apabila Bapak Ibu menjadi paraga, maka refleksikan apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, Kak Handoko. Namun menggunakan alat yang berbeda. Sip, Kak. Kak Janudin Jas. Untuk anak SD belum pas karena sudah terlalu kompleks. Oke, betul Kak. Janudin Jas. Janudin Jais. Arif, proses pembelajaran sudah baik. Untuk pelajaran yang dilakukan warga terkadang video untuk menambah pengetahuan anak. Oke Kak, ini pembelajaran berdiferensiasi. Keren. Kamu Ainun, Arif. Hal tersebut terlewatkan karena keterbatasan alat yang ada. Oke. Kamu Ainun, Kak Rubina. Kak Immanuel, oke. Cara teknis apa yang dilakukan paraga itu modifikasi peraturan serta meningkatkan tantangan terhadap siswa. Oke, Kak Alwi, Kak Topik juga sudah. Terima kasih Kak Topik. Bang Adu, Bang Darmadi, Kak Darmadi. Oke, sudah pas. Oke, kakak-kakak, nanti akan saya baca dan akan saya masukkan sebagai Kak Hoirul Huda juga sudah masuk ini. Terima kasih Kak Reni. Terima kasih Kak Reni. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan sambil berjalan ya kakak-kakak, boleh dimasukkan ke dalam kolom chat. Nanti akan saya rekap. Oke, selanjutnya kakak-kakak, jadi kenapa saya mengajak kakak-kakak untuk merefleksi? Jadi untuk mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS. Dan kakak-kakak nanti ada tugas nih di LMS tentang refleksi pembelajaran. Nah, nanti kalau kakak-kakak terkait tugas masih bingung, boleh chat pribadi saya. Nanti saya akan bantu terkait tugasnya, Kak. Oke, sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Dan apa ya? Kakak-kakak juga refleksi pada pembelajaran hari ini. Siap Kak Amin, bentar ya. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nanti kakak-kakak akan mengisinya di LMS. Terus peserta juga dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Silahkan Kak Muainun. Baik Kak, ini saya coba membuka di LMS kok yang kolom refleksi ini belum bisa terbuka Kak. Oh, siap Kak, siap. Nanti saya cek ya Kak. Oke, kakak-kakak mengakhiri, saya ucapkan terima kasih. Ada lagi kakak yang ingin ditanyakan terkait kegiatan kita pada hari ini? Silahkan Kak Immanuel. Silakan Kak Immanuel. Kak, tentang tatap maya selanjutnya itu kalau saya tidak salah hari Rabu ya. Betul Kak, betul. Kalau misalnya apa bisa ya di situ kami ada rapat antar
guru Kak, apa bisa apa gitu? Gimana ya? Untuk apanya gitu? Saran saya tetap aktif saja Kak, tetap aktif saja, namun tetap dalam artian gini, tetap masuk ruang gimet Kak, jangan meninggalkan ruang gimet. Kalau kakak sedang rapat juga nggak apa-apa, berjalan saja Kak ya. Oke, kakak-kakak, sebelum saya akhiri, saya mohon dengan hormat untuk mengaktifkan kamera dan kita akan memilih siapa ketua kelas kita kakak-kakak. Karena ini sangat berpengaruh nantinya kakak-kakak. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya kakak-kakak, kita bersama bersua. Halo Kak Arif, halo Kak Immanuel, terima kasih Kak Andoko, Kak Reni, saya sudah sering ketemu sebenarnya dengan Kak Reni ini. Kak Jainuddin, Kak Darmadi, oke, Kak Alwi, siap. Oke, Kendala teknis kamera saya, Pak. Siap. Saya akan stop rekaman dulu ya kakak, agar terbaca. Habis itu kita pilih siapa ketua kelas. Oke, makasih Kak Eri udah masuk. Oke, kakak-kakak, kita mulai. Siapa yang bersedia dulu nih, yang bersedia menjadi ketua kelas? Kak Arif saja, Kak Arif apa Pak itu Kak Immanuel. Kak Immanuel? Saya mau nanya Kak, tugasnya apa aja? Oh, tugas ketua kelasnya. Oh, tugas ketua kelas nanti kita sepakati bersama seperti memimpin doa dan lain-lain. Oh. Siapa nih yang bersedia? Silakan kakak. Atau kita tunjuk saja nih. Ayo. Kak Arif. Kak Arif. Kak Arif. Wah, udah 4 orang bilang Kak Arif nih, sepertinya kita setujui Kak Arif jadi ketua kelas nih. Kak Arif. Kak Immanuel aja, dia sudah menanyakan tugas tadi. Berarti dia siap untuk bertugas. Kita ada Boleh, Pak Arif. ada dua nama nih. Berarti Kak Immanuel sama Kak Arif. Ayo, siapa yang mau jadi ketua kelas? Dengan lapang hatinya. Eko ketua kelas, Eko wakilnya. Oke Kak. Voting di ini Pak, di chat Pak. Oke, voting di chat, silahkan diketik siapa akan dua ya, ada 2 nama atau ada calon Mantap Kak Heri. Heri pakai ya, mantap tuh. Nanti sebagian jadi wakilnya. Kak Heri. Dipelantikan. Kak Immanuel, ya. Siapa lagi nih? Pelantikan DPR. Saya izin stop recordnya ya Kak.